kamarnya aja nyambung. Wih, apa tuh? Ya. Ya ini samping kanan ini Mina ya, Bapak Ibu besok kita insya Allah akan ke sini. Ya. Intinya begitu. Ujian orang itu bisa dengan musibah, bisa juga dengan kenikmatan. Ya bahkan kalau saya lihat guru Pak Didik, Pak Arif, walaupun jauh, tapi beliau bisa sholat di Masjidil Haram. Ya. Kalau saya, ya ini Mina, ya itu lempar jumrohnya itu yang bulat-bulat tadi yang kayak payung, ya bukan bulat-bulat yang dari tembok, tapi yang payung tuh, yaitu lempar jumrohnya. Ya nanti dijelaskan oleh Ustaz Fauzan besok kita city tour ya tentang Arafah, Mina, Musdalifah. Ya. Kalau yang haji khusus, haji VIP, tendanya di sini nih. Amar tuh kemarin di sini 111. Tendanya pas di sini nih, samping Masjid Aisyah ini. Ya, jadi kelihatan. Ya, kalau pilih paket haji VIP, ya kalau haji yang reguler jauh, ngelewatin 2-3 terowongan. Tapi pahala tentunya apa yang kita keluarkan baik harta maupun tenaga ya. Jadi kalau punya, jadi pahala itu tergantung pengorbanan Bapak Ibu ya, tergantung pengorbanan. Jadi kalau kita beli kambing Idul Adha, misalnya kambing pertama harganya 5 juta, beratnya 10 kilo. Nah, kambing kedua harganya 10 juta, beratnya cuma 5 kilo. Bapak Ibu pilih kambing pertama apa kedua? Hah? Kambing pertama apa kedua? Paling Pertama ya? Yang belinya 5 juta, beratnya 10 kilo. Iya, bener nggak? Dan itu bakhil. Pelit. Ya. Karena yang dicatat malaikat tuh yang keluarin 10 juta apa yang 5 juta Bapak Ibu? 10 juta. Dua-duanya dicatat, tapi yang paling banyak tentunya yang dikorbankan Bapak Ibu. Makanya kalau beli kambing jangan ditawar Bapak Ibu. Karena yang dicatat yang Bapak Ibu keluarkan. maaf. Ya, bukan yang diberikan dagingnya, tapi yang Bapak Ibu korbankan ke Allah. Hikmahnya begitu Bapak Ibu. Halo. Jadi kita nggak boleh bilang wah mentang-mentang Nice. si ini si itu duitnya ini pejabat ini duit itu pilihnya Sofwa Tower, nggak boleh Bapak Ibu. Kalau ini pilihnya yang VIP nggak boleh karena dia udah sedekah ya, dan rezekinya di situ. Jangankan yang sudah ada dananya Bapak Ibu, yang namanya rezeki belum tentu bisa juga. Salam. Contoh Pak Dayu itu request loh ke Sofwa Tower, tapi beliau ternyata qadarullah nggak dapat kamar. Nggak dapat kamarnya, tapi pun nggak ada. Kita udah cari ke sana sini nggak ada. Di sini jalannya naik turun. Makanya Ya. anehnya harus kuda-kuda nih jadinya. Ustaz, makasih. Ya, sama-sama. Niatnya udah tercatat ya Om Jack ya. Aduh, aduh. Bener. Kalau orang udah sama segala awalan itu tergantung niatnya. Nah, jadi udah dapat. Ah ini dia ya. Mina kanan kiri ya. Kalau yang VIP yang sebelah kiri ini tendanya. Nanti dijelasin sama Ustaz Auzan besok. Ya. Saya tadi janjinya sama Ustaz Auzan ngomongnya 2 menit doang nih, karena tadi ada iklan jadinya. Ya. Begitu ujiannya Bapak Ibu. Ya sama seperti Ana, ujiannya justru di Turki. Ya. Pak Ustaz tahu ujian Ana, ujian saya. Hah? Ayo, ayo. Aduh, aduh, aduh. Nah, ujian saya adalah pakai dijelasin lagi. Padahal yang tahu cuma Bu Dokter Elis doang tuh ya. Ya saya sama dokter, Tuhan obat Bu. Dokter saya mencret-mencret. Ternyata tersebar ya. Itu ujian yang pertama itu ya, diare saya. Ya, sampai mau umroh. Ya, tapi alhamdulillah sekarang udah baik kan. Kemudian waktu lagi sholat terus plot bawahnya, makanya yang sebelah kiri ada, yang sebelah kanan nggak ada, bawahnya copot. Ya, yang di belakang mungkin pernah jamaah ada yang lihat, mungkin pas copot saya tarik aja udah. Itu Pak, bawahnya copot loh. Oh, Udah oke. sampai di Madinah, nggak taunya baju saya ketinggalan di Turki. Mana bajunya baru beli, baru sekali dipakai.
buat lebaran. Waduh. Ketinggalan di Turki, ya itu ujiannya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu nggak ada yang ketinggalan barang bawaannya. Ya, amin. Karena nanti ke sini lagi, ke Turki lagi. Udah kita info ke tim kita di Turki biar, tapi belum dapat infonya. Ya, baru sekali pakai lagi. Ya itulah qadarullah. Bang Mail, nggak ada suaranya nih. Nggak ada suaranya. Wah ada, ngecek kayaknya. Ya, dan ini saya perkenalkan, ini supir driver kita yang biasa ke bawa ke Taif setiap saat, Bang Ismail. Ini nanti kalau bus nanti bilang Bang Mail, nah udah berarti benar. Ya, kalau Ustaz Fauzan udah pada kenal semua. Ya, dan kita sarankan kepada jamaah beberapa hari lagi kita kan akan meninggalkan ya kota Mekah, berbuat tawaf sunnah. Afdolnya setiap kali memasuki masjid. Ya, bagus itu Bapak Ibu ya. Itu aja yang dari kami. Ya, mohon maaf tentunya jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Selanjutnya kami serahkan ke Ustaz Fauzan untuk napak tilas bagaimana dakwah Nabi dan para sahabat ketika ke kota Taif. Ya, mungkin nanti tidak selalu ya, karena seharian nanti Ustaz Fauzan pegel juga ya kalau ceramah terus. Jadi hanya di spot-spot tertentu aja Bapak Ibu. Ya demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan jazila wa barakallahu fiik. Ya, semuanya, inilah perjalanan kita menuju kota Taif. Sedikit tentang hubungan kota Taif dan juga kota Mekah di masa lalu. Jadi ceritanya, ya, ini cerita ya, dan cerita ini diabadikan oleh Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu pernah berdoa setelah istri beliau tinggal di kota Mekah, ya, yang bernama Hajar ya, bersama anaknya yang bernama Ismail alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini Mekah baladan amina, negeri yang aman, negeri yang sentosa, yang makmur. Warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, dan berikan rezeki buah-buahan kepada penduduknya. Ya, bisa dilihat ya, kanan kiri kota Mekah ini kan bebatuan. Gimana caranya bisa dapat buah-buahan? Ya, jangankan batu, tanah saja belum tentu bisa numbuhin tumbuhan, apalagi bebatuan. Nah, dijelaskan oleh para ulama, disinilah fungsi kota Taif. Jadi buah yang Nabi Ibrahim doa agar penduduk Mekah mendapatkannya itu adalah buah yang dikirim dari kota Taif. Ya, tentu Nabi Ibrahim doanya untuk orang yang beriman saja. Berikan buah-buahan keamanan bagi orang yang beriman saja. Tapi apa jawaban Allah? Qala wa man kafara, bahkan yang tidak beriman pun, ya, fa umatti'uhu qalila, aku akan memberikan dia rezeki. Aku akan memberikan dia kenikmatan. Qalila, tentunya sedikit. Ya, kenapa sedikit? Karena kemarin kita sudah jelaskan ya, hidup di dunia ini sebentar. Manusia paling panjang umurnya yang tercatat dalam Al-Quran ya adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sekitar 1000 tahun, hampir 1000 tahun. Karena di Al-Quran kan sebutkan alfasanatin illa khamsin. Ya, 1000 kurang 50. Artinya 950 tahun berdakwah. Dan beliau diangkat jadi Rasul umur 40, artinya 990 tahun. Kemudian ya, di dalam cerita kitab perjanjian lama ya, perjanjian lama disebutkan Nabi Nuh itu hanya hidup sekitar 10 tahunan saja setelah kejadian banjir itu ya, jadi sekitar 1000 tahunan. Itu umur paling panjang, dan itu menurut hitungan akhirat masih sedikit. Karena di akhirat nanti kan 50.000 tahun nunggu keputusan dari Allah, dari manusia bangkit sampai start
penghakiman itu 50.000 tahun. Ya, jadi jelas ya, hidup di dunia ini sebentar. Allah akan memberikan kenikmatan kepada semua manusia. Tsumma abtaruhu ila adzabinar wa bi'sal masir. Baru kemudian nanti di akhirat akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekufuran yang mereka lakukan, dan azab Allah itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan innalillahi ya mi'at rahmah. Allah itu memiliki 100 kasih sayang. Yang satu Allah bagikan kepada seluruh makhluk ketika di dunia. Ya, mau beriman tidak beriman, berakal tidak berakal, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita semua ini adalah ciptaannya, makhluknya. Ya, Allah cinta dengan semuanya. Dan kemudian 99 kasih sayang Allah akan bagikan pada hari kiamat kelak. Ya, jadi hari kiamat itu banyak orang yang menyangka, wah, saya celaka, saya akan masuk ke dalam neraka. Banyak yang menyangka begitu. Tapi disitulah Allah menunjukkan kasih sayangnya, dan banyak dari manusia yang selamat dari panasnya api neraka karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi begitu ya, intinya kembali kepada pembahasan. Jadi hubungan Mekah dan Taif itu sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana beliau itu ya, menurut catatan yang ana baca ya, ini ana baca dari Al-Bidayah wa Nihayah, tentunya sekitar 2000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi kalau dengan Nabi Muhammad 2500 tahun kurang lebih. Ya. Jadi sudah sangat lama sekali, dan hubungannya adalah hubungan perdagangan. Orang Mekah berdagang, orang Taif mirip dengan orang Madinah, nyanggul, petani dan berkebun. Berkebun kan predikat, subjeknya apa? Kalau petani kan bertani, kalau berkebun pekebun. Petani juga apa ya? Pekebun. Ya? Pekerja. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Farmer. Farmer kan ini, farm ya, di apa ya namanya? Gardener ya. Ya. Apa botanis mungkin. Ya, jadi begitu ya. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, tadi kan zamannya Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Muhammad SAW, hubungan ini masih terjalin, ya. Akan tetapi tentunya di zaman Nabi Muhammad, Taif ini diduduki oleh suku terkuat di Jazirah Arab yang kedua. Jadi orang Mekah itu, Quraisy, terkenal sebagai suku terkuat nomor 1. Yang paling hebat itu orang-orang Quraisy. Baru yang kedua itu adalah suku Thaqif yang ada di Taif, dan yang ketiga adalah suku Hawazin yang merupakan keluarga dekat dari orang-orang Taif. Ya, nanti Taif itu termasuk negeri yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka pernah mengejek dan melukai Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ditaklukkan. Ya, tidak berhasil ditaklukkan oleh Nabi dan para sahabat, tetapi akhirnya mereka masuk Islam sendiri. Ya, ini berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada para sahabat bahwasanya ya, menggunakan cara atau metode halus itu lebih baik daripada menggunakan metode perang. Ya, hasilnya lebih banyak. Karena nanti sahabat itu maksa. Ya, Nabi SAW sudah katakan, ayo kita pulang saja. Ya, ini ngepung Taif ini rugi umat Islam. Habis biaya, merekanya tidak menyerah, orang-orang Taif di bentengnya. Akhirnya para sahabat, nggak apa-apa Nabi, kita usahakan lagi kepung lagi. Ternyata korbannya malah semakin banyak. Ya. Oh ya, bisa singgah beli ini snack. Ya. Jadi begitu ya. Dan akhirnya Nabi mengiyakan, ya sudah, kalau memang kalian maunya begitu ya nggak apa-apa. Karena Nabi SAW itu orangnya bijak ya. Salah satu kebijaksanaan Nabi itu, Nabi mendengarkan suara mayoritas. Mayoritas itu pengennya ayo kita perang saja, nggak apa-apa. Kalau meninggal mati syahid, kalau menang Allah berikan kemuliaan. Ternyata malah banyak yang meninggal dunia.
Nabi tidak komentar apa-apa. Ya sudah, akhirnya besoknya pulang dengan luka dalam jumlah banyak. Tapi kemudian orang-orang Taif malah masuk Islam, ya, sampai ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, hanya 3 tempat saja yang tidak murtad, yaitu Mekah, Madinah, dan juga Taif. Dan itu tentunya berkat dari doa Nabi SAW ketika beliau datang berdakwah ke Taif waktu masih masa fase Mekah. Baik, ya, mungkin di sini dulu ya secara singkat hubungan Mekah dan Taif. Nanti insya Allah ketika kita tiba di lokasi-lokasinya, kita akan sambil napak tilas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silahkan dinikmati pemandangan sekitar. Ya, di sini sudah mulai banyak tumbuhan ya, nggak kayak Mekah tadi kering kerontang. Kalau di sini banyak pohon, tapi tentunya nggak sehijau Indonesia ya. Kalau Turki kemarin gimana? Gersang apa hijau juga? Ada yang gersang, ada yang hijau ya. Nah, ini memang Middle East nih begini, Timur Tengah. Bagi orang sini Indonesia itu jannah, surga. Ya, jannah sendiri kan secara bahasa artinya apa? Taman yang banyak pepohonannya, yang banyak tumbuhannya. Ya. Ya. Ini tempat gor ya, tempat olahraga. Ini apa ya? Mungkin tempat baseball kali. Hah? Parkiran. Kalau di UIM ya, Universitas Islam Madinah, dipakai main bola sama anak-anak. Ada yang begitu juga gornya. Di sebelahnya itu ada gedung e-sport sama gedung fitness kalau di sana. Baik, itu saja dulu. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kok nyambung terus? Udah. Dari Bang Mail. Iya, dari Bang Mail. Udah, Bang? Udah. Ya. Ketik aja kemarin habis jatuh sih ini. Oh, Jadi gitu. Suka masalah begini. Udah dipencet, Bang, tapi masih nyala. Udah. Ah, ya. Oke. Ya, aman, Bang. Tes. Ah. Sekarang kalau beliau mah udah biasa nih di Turki. Lihat beginian. Mantap. Bang. Insyaallah. Tapi kita katanya lebih dingin, dia punya weather Ya, di insyaallah. atas gunung. Di atas gunung. Tapi paling sekarang cuma 16 derajat aja paling. Sejuknya juga 16 derajat lah di sini kalau orang Indonesia. Iya, benar sih. Lumayan. Ana bawa jaket juga sih, jaga-jaga. Waalaikumsalam. Ya, silahkan beristirahat dulu semuanya. Halo. Duh. Alhamdulillah. Bang. Aduh. Nah, ini tempat berhentian. Beli air dulu. Sebentar ya, Ana mau urus air dulu. Batu tapi. Yang naik kabel karnya gimana? Dah. Ya. Lanjut. M aja, pas antum ceramah aja kalau nggak di spot-spot. Oke. Keep. Ini kalau berhenti keep ya, bukan N. N Oh. pokoknya N aja. Oh, Kalau ada gitu. N.
save and kalau ketemu NN, kalau ketemu save. Oh.